Hadirin sekalian rahimakumullah, yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menimpa umatnya adalah asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik adalah dosa yang paling besar. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kegelapan yang sangat gelap. Itulah sebabnya bagi seorang muslim wajib hukumnya mempelajari ilmu tauhid dan wajib juga mempelajari segala perkara yang dapat merusak dan membatalkan tauhidullah, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kepada kita umatnya agar jangan sampai kita mengulangi praktik-praktik kesyirikan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang menyebabkan mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengingkari ajakan para nabi dan para rasul untuk mentauhidkan Allah dan untuk tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ajakan para nabi dan para rasul itu tidak diindahkan, tidak didengarkan, bahkan ditentang, maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, memusnahkan dan menghancurkan mereka. Yang disebut dengan syirik adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu bentuk kesyirikan adalah apabila kita mengarahkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengarahkan suatu ibadah kepada selain Allah, kita beribadah kepada Allah, namun juga mengarahkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah mensekutukan Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian orang telah mempermainkan makna syirik ini, telah mengotak-atik kaidah-kaidah yang berkaitan dengan syirik ini, sehingga memaknai syirik keluar dari jalur makna syirik yang disepakati oleh para ulama. Sehingga ada di antara sebagian orang mengatakan yang disebut syirik itu adalah apabila kita menganggap diri kita ini ada. Apabila kita menganggap selain Allah itu ada. Itu syirik. Para ulama tauhid mengatakan bukan itu yang dikatakan tauhid. Bukan itu yang dikatakan syirik. Tetapi yang disebut syirik itu adalah kita mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu banyak bentuknya dalam agama. Di antara bentuk ibadah itu adalah berdoa. Berdoa ini hanya boleh diarahkan, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika doa itu diarahkan kepada selain Allah, maka ini yang disebut dengan mensekutukan Allah pada hal-hal yang khusus hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada jin misalnya, meminta kepada syaitan misalnya, atau meminta kepada penghuni kubur misalnya, atau meminta kepada kayu, batu, bukit, gunung, laut, atau mungkin meminta kepada wali-wali misalnya secara langsung, meminta dalam arti isti'anah, maka ini akan melahirkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya kepada Allah lah doa itu harus diarahkan dan kita panjatkan. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk lagi dalam kategori ibadah adalah penyembelihan di dalam agama kita. Penyembelihan itu harus dilakukan hanya karena Allah dan berdasarkan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara kita
melakukan penyembelihan ayam, penyembelihan sapi, penyembelihan kerbau misalnya untuk ritual-ritual tertentu, maka ini bisa mengarah kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sekelompok masyarakat takut pada sebuah pohon beringin misalnya. Dia menganggap pohon beringin itu punya kekuatan mistis, punya kekuatan mistik. Ada jinnya mungkin di sana. Dalam rangka melunakkan, menyenangkan penghuni pohon itu, lalu mereka menyembelih di tempat tersebut. Menyembelih kambing atau menyembelih ayam di tempat tersebut. Dalam rangka menyenangkan hati penghuni pohon beringin. Atau mungkin batu, atau mungkin juga rumah, atau mungkin pantai dan seterusnya. Maka ini sudah bagian dari kesyirikan. Karena kita sudah melakukan penyembelihan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun karena makhluk-makhluk tertentu. Oleh karena itu, hadirin sekalian rahimakumullah, hendaknya kita berhati-hati dalam masalah ini. Karena syirik itu perbuatan yang dampaknya sangat besar. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ayat 72 Allah berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Man yusyrik billah, barang siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah mengharamkan baginya jannah atau surga. Wa ma'wahun nar, dan dia akan ditempatkan di dalam neraka. Wa ma lil zalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Karena kesyirikan itu adalah bentuk kezaliman yang paling zalim. Karena kita telah mengingkari hak ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kesyirikan itu dapat menghalangi seseorang untuk masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan ditempatkan ke dalam neraka. Kemudian Allah menyebutkan bahwa bagi orang-orang yang syirik mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penolong baginya. Karena dia adalah orang yang zalim. Zalim dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bahayanya perbuatan syirik. Di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Sekiranya mereka mensekutukan Allah atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan, akan menghapuskan semua pahala amal ibadah yang pernah dilakukan. Sangat berbahaya. Seandainya selama 10 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan satu praktik syirik yang kita lakukan, semua amal yang 10 tahun dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian halnya, tidakkah kita termasuk orang-orang yang rugi? Dan orang-orang tertipu dengan diri sendiri. Kita menganggap bahwa pahala kita sudah banyak. Kita menganggap bahwa kita sudah melakukan ibadah yang sangat banyak. Namun kita tidak menyadari bahwa pahala ibadah tersebut dibatalkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan oleh satu syirik besar yang kita lakukan. Sehingga mengakibatkan kita ulang lagi melakukan amal soleh, amal kebajikan. Kalau kita masih memiliki waktu yang banyak atau umur yang panjang. Di dalam ayat yang lain, ayat surah Az-Zumar, ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Dan sungguh telah aku, firman Allah,
wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada orang-orang yakni para nabi dan rasul sebelummu. La in asyrakta, seandainya kalian berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka pasti kami akan membatalkan amal-amal kalian. Wala takunanna minal khasirin, dan kami akan menjadikan kalian termasuk orang-orang yang rugi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila mereka melakukan kesyirikan, yang pertama la yahbatanna amaluka, Allah akan membatalkan amal mereka, pahala amal mereka. Wala takunanna minal khasirin, dan mereka akan dimasukkan atau akan dijadikan sebagai kelompok orang-orang yang rugi di dunia, lebih lagi kerugian yang abadi di akhirat kelak. Ini dampak buruk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi dimasukkan ke dalam neraka. Dia tidak akan dimasukkan ke jannah dan dia tidak akan memiliki penolong. Lalu yang kedua, semua amal dan pahalanya akan dibatalkan, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup hanya dengan dua hal ini cukup sebagai peringatan bagi kita semua tentang berbahayanya perbuatan syirik yang dilakukan di dalam kehidupan.